berdebat dengan teman-teman masalah Sayyidina. Kalau pertanyaan teman-teman saya tuh gini, Sayyidina itu kan bagus, baik, tetapi kalau kami ingin tahu sendiri mana yang boleh Sayyidina, mana yang tidak boleh, apakah semua boleh? Nah, kalau memang semuanya boleh, apakah di azan atau di syahadat itu boleh pakai Sayyidina? Itu saja pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, langsung saja saya ingin menanyakan tentang waktu di radio. Kalau tidak salah minggu yang lalu saya masih kurang jelas. Tolong diberikan contohnya tentang lintasan yang termasuk lintasan nafsu, lintasan setan, lintasan malaikat, dan lintasan wahyu kalau tidak salah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu yang saya hormati, saya mau nanya bagaimana hukumnya memuasai doa seperti doa Nurbuat, terus doa untuk memuasai? Iya, puasa. Iya, puasa. Terus untuk apa? Untuk menolong orang gitu, Bu. Seperti orang kena guna-guna atau gimana? Penjelasannya, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, yang ingin saya tanyakan menyambung pertanyaan yang pertama tadi, penggunaan kata Sayyidina. Ada seorang teman yang sholatnya pada bacaan tahiyatnya itu nggak menggunakan Sayyidina, contohnya Allahumma sholli ala Muhammad gitu aja. Itu benar atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya hormati, saya ingin bertanya, bagaimana apabila ada seorang suami yang melarang istrinya hamil lagi karena membatasi jumlah keturunan? Apakah sang istri wajib menuruti atau tidak? Terima kasih, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Buya Yahya, saya mau nanya, sebenarnya boleh enggak kalau misalnya niat kita berpuasa itu untuk mendekatkan jodoh, atau misalnya buat orang lain tuh lebih sayang sama kita, itu boleh enggak? Agar orang gitu, biar orang lain tuh lebih sayang sama kita atau mendekatkan jodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah masalah Sayyidina. Bolehkah? Ini pertanyaannya berangkai. Yang pertama, bolehkah kita menyebut Nabi Muhammad dengan kata Sayyidina, terlepas di dalam sholat atau di luar sholat? Yang penting, bolehkah kita menyebut Nabi Muhammad dengan gelar Sayyidina? Maka jawabnya adalah mutlak boleh, karena Nabi Muhammad sendiri yang mengajarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad, ya, tentang hadis syafaat. Nabi Muhammad menyebutkan, ana sayyidun nasi yaumal qiyamati wala fakhr. Ana sayyidun nas, aku sayyidnya manusia. Jadi yang nggak mau Nabi Muhammad disebut sayyid itu kayaknya bukan manusia, karena Nabi Muhammad ngomong ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, ana sayyidu nasi. Yang nggak mau wallah alam. Nah, ini berarti tuannya siapa nanti? Aku adalah sayyidnya manusia yaumal qiyamah, di hadis sahih, dan itu keluar dari lidah Rasulullah SAW. Imam Bukhari, Muslim meriwayatkan hadis tersebut. Dan masih banyak riwayat-riwayat, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya anak Adam, kecuali merasa anaknya apa ya, ya pokoknya bukan Adam, binatang tidak enak disebut di sini. Kalau merasa anak Adam, Nabi Muhammad adalah sayyid.
Jadi kalau menyebut Sayyidina Muhammad adalah boleh-boleh saja. Cuman setelah itu, bolehkah kita mengucapkan Sayyidina di dalam sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Misalnya salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad tidak mengajari dengan kalimat Sayyidina. Tapi bolehkah kita menambah Sayyidina Muhammad di dalam salawat yang kita baca? Karena tadi sudah kita jelaskan, pada dasarnya mengucapkan Sayyidina itu adalah boleh. Tentu, dan itu adalah menunjukkan atau gelar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam salawat pun kita diperkenankan. Sebab kalau kita menambahkan sesuatu yang dari diri kita, itu yang tidak boleh. Tapi kita menambahkan sesuatu yang memang Rasulullah pernah menyebut dirinya. Allahumma salli ala Nabi Muhammad, boleh atau tidak? Boleh, karena Nabi adalah gelar untuk Nabi. Allahumma salli ala Rasul Muhammad, boleh, dan tidak dilarang. Karena apa? Itu tidak bertentangan, karena pada dasarnya menyebut Sayyidina itu adalah boleh. Cuman permasalahannya nanti di dalam sholat itu loh. Ini sebagian membahas di sini. Bolehkah kita menambah Sayyidina di dalam sholat? Pertanyaannya adalah, apakah zikir-zikir di dalam sholat itu memang sudah seperti itu? Kalau seandainya ada ditambah sesuatu yang tidak bertentangan maknanya, itu dilarang atau tidak? Apalagi diambil dari riwayat lain. Jawabnya adalah kisah Sayyidina Abdullah ibn Umar dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sayyidina Abdullah bin Umar itu waktu mengucapkan kalimat tasyahud, kan dalam tasyahud itu bunyinya begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ternyata riwayat sahih dari Sayyidina Abdullah bin Umar atau Sayyidina Umarnya, beliau berkata asyhadu an la ilaha illallah, ditambah oleh beliau wahdahu la syarikalah, dengan kalimat yang jelas dalam hadis tersebut, wa ana zidtuha, dan aku tambah ini. Jadi ada contoh, dan dia merasa bahasanya menambah, beliau menambah wa ana zidtuha, dan tambahannya wa ana zidtuha, dan aku tambah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, dan kebetulan ini kisahnya kisah tasyahud. Yang berani mengatakan, yang mengucapkan Sayyidina dalam tahiyat adalah bid'ah, berani membid'ahkan Sayyidina Abdullah ibn Umar. Kalau masalah Abdullah lain, mana yang lebih utama, itu lain cerita. Akan tapi ini adalah masalah yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar waktu bertasyahud. Beliau tidak seperti yang lainnya. Kalau yang lainnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan beliau pun dengan terang-terangan mengatakan wa ana zidtuha, dan aku tambah. Loh, kok ada contoh? Jadi hal semacam ini celah. Jadi hal-hal begitu adalah sederhana. Yang pakai al-sayyidina mangga, yang tidak pakai jadi mangga, karena tidak merusak makna dan tidak merubah makna. Dan Sayyidina adalah gelar kebesaran Nabi Muhammad, dan apa yang ditambahkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar lebih panjang daripada Sayyidina, karena wahdahu la syarikalah, dan dengan terang-terangan wa ana zidtuha. Kalau seandainya beliau diam, tidak mengatakan wa ana zidtuha, kalau beliau tidak mengatakan wa ana zidtuha, kaidahnya dalam ilmu hadis apa? Semua omongan sahabat yang tidak ada kesempatan untuk berijtihad berkenaan dengan kayak begitu pasti disandarkan ke Rasulullah. Tapi ternyata tidak, beliau dengan terang-terangan mengatakan wa ana zidtuha. Dalam hadis juga Imam Bukhari meriwayatkan salah satu sahabat Nabi salat di belakang Rasulullah. Waktu itu setelah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, waktu sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, rupanya sahabat Nabi di belakang sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, nambah sendiri dari dirinya.
Sampai setelah assalamualaikum Nabi Muhammad menoleh. Namanya Rafi', sahabat Nabi ini. Aku dengar siapa yang tadi menambah tambahan di belakang. Bingung. Dipikir bakal dimarahi oleh Rasulullah. Aku yang menambah. Setelah itu Nabi Muhammad menjawab, inni ra'aitul malaikata yabtadiruna. Aku melihat malaikat itu bersegera berebut untuk menulis kebaikan yang kau ucapkan. Loh, hadis sahih ini. Barangkali mereka mengatakan, oh ini kan dikukuhkan oleh Nabi, namanya takrirnya Nabi. Tapi kembali kepada kisah Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi hal-hal begini ini adalah masalah yang sederhana. Anehnya orang menganggap ini kayak urusan akidah, sehingga dikit-dikit Sayyidina Astagfirullahaladzim. InsyaAllah sederhana masalah Sayyidina, dan hujahnya sangat kuat. Ini sangat jelas. Yang mau pakai Sayyidina, pakai Sayyidina. Kalau tidak pakai Sayyidina, adalah hanya sedikit lah. Mungkin harus bisa menyadari masa nyebut Nabi Muhammad begitu saja, nyebut Muhammad. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebut di dalam Al-Quran kecuali dengan gelar Abdihi. Kalau Muhammadun mustambah Rasulullah, pasti ada gelar untuk Nabi Muhammad. Tidak semata-mata nyebut Muhammad, tidak ada. Jadi bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad, tidak akan disebut Nabi Muhammad kecuali ada gelar setelah atau sebelumnya. Kenapa kita tidak meniru itu, memuliakan Nabi Muhammad dengan menyebut Sayyidina Muhammad SAW? Cuman kadang orang dengan komentar ekstrim, paling bagusnya adalah niru Nabi. Nah, kita menyebut Sayyidina juga niru Nabi kok. Lalu gimana kesimpulannya? Jangan diributkan. Kalau ente nggak mau pakai Sayyidina, bagi saya tidak ada masalah. Yang penting cinta benar ke Rasulullah. Kalau anda mau pakai dia Sayyidina, sudah dijelaskan tadi. Jadi jangan sampai hal-hal ini menjadi satu permasalahan ya yang berat ya. Di dalam segala zikir pakai Sayyidina, Sayyidina, Sayyidina. Kasusnya sama. Sayyidina Abdullah bin Umar malah menambah wa ana zidtuha, menambah di dalam tasawuf tersebut. Kemudian yang kedua, masalah khawatir. Ini pembahasan yang pernah kami bahas di dalam, sampai hari ini pun belum selesai, di dalam kitab Minhajul Abidin. Setiap malam Ahad diwaru. Khawatir itu lintasan. Jadi lintasan di dalam hati itu ada yang muncul dari Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan setan dan hawa nafsu. Yang kedua adalah lintasan dari setan. Yang ketiga adalah lintasan dari hawa nafsu. Dan semua lintasan itu, kalau lintasan dari Allah, tiba-tiba anda berkeinginan, selesai. Dan hal ini tidak banyak dibahas. Lebih banyak dibahas adalah lintasan daripada syaitan dan lintasan daripada hawa nafsu. Sehingga untuk bisa mengetahui lintasan ini dari syaitan, lammatul malak atau lammatul syaitan, apa lamah ini lintasan daripada malaikat, ilhamnya malaikat. Dalam Al-Quran disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilham fujur dari iblis, ilham taqwa dari malaikat. Ilham fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ilham kebaikan itu dari malaikat, ilham kejahatan itu dari iblis, dari syaitan. Cuman bagaimana kita membedakan ya, kalau ini ilham kebaikan dari malaikat dan ini ilham kejahatan dari iblis, dari syaitan. Yang pertama dicocokkan dengan syariat. Contoh, ilham setan itu kadang-kadang ngajak kebaikan loh ya. Setan itu mengilhami tapi kebaikan. Bagaimana? Banyak, misalnya bahkan disuruh dibacakan. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya-nya memberikan contoh. Seorang talibul ilmi, santri mondok 10 tahun, 15 tahun, sampai di rumah itu nganggur. Cuman karena dia nganggur, ya juga nggak ngapa-ngapain, dosa sih enggak, cuman amal ibadah mah kurang. Cuman setan nggak terima, ini kalau di rumah tok dosanya kecil, gimana bisa jadi gede ini dosanya, kata setan. Oleh setan dibuai, Ustaz, mondok 15 tahun Ustaz, kenapa engkau tidak dakwah? Kenapa engkau nggak dakwah? Itu umat nunggu tuh, mana kecemburuanmu? Itu kata setan, halus bisikannya. Umat pada butuh dengan ilmumu, kenapa kau tidak terjun dalam berdakwah? Coba. Tergodalah hatinya, benar ya, kenapa saya tidak terjun di dunia dakwah? Saya harus ngajar orang di sini. Akhirnya dia mulai turun. Sudah mulai turun, alhamdulillah, orang memang benar-benar butuh. Kata syaitan apa? Ustaz, sedikit perbaiki lisanmu, yang fasih kalau ngomong.
yang jelas kalau ngomong, bikin manajemen yang bagus di dalam dakwahmu agar semakin diterima oleh orang. Disusun manajemen dakwah yang bagus. Setelah itu apa? Tambah terkabul, orang pada senang mengagungkan. Akhirnya kata setan, Ustaz, hebat atau tidak ini? Ada orang kayak ente kan enggak? Iya, enggak ada kayak saya. Oh, beres kata setan. Bab ujub, masuk neraka. Ini rupanya ngajak dakwah tadi sama setan. Lah begitu loh, begitu dahsyatnya. Kadang lagi sholat, Allahu Akbar. Ya Allah, nanti insya Allah keluar dari sholat saya mau sedekah kepada yatim tetanggaku itu. Hah? Ngajak sedekah baik atau tidak baik? Baik, cuman setan mengingatkannya waktu sholat, nggak khusyuk lah itu. Jadi makanya dicocokkan dengan syariat. Biarpun itu tujuannya baik, biarpun mengajak kepada kebaikan, ada syariat yang dilanggar atau tidak? Kalau ada syariat yang dilanggar, setan itu saja. Kemudian dengan dicocokkan dengan syariat kok nggak sambung-sambung, kata Imam Ghazali, ada tidak contohnya para ulama? Ulama soleh, para kekasih Allah melakukan begitu atau tidak? Kalau mereka melakukan, berarti itu adalah benar. Kalau tidak melakukan, berarti itu setan. Itu. Kemudian yang ketiga adalah jika hawa nafsumu senang cenderung menikmati, sebab biasanya ibadah itu bagi orang-orang pemula itu berat. Kalau engkau menikmati senang, Masya Allah, itu justru malah dicurigai itu. Padahal hawa nafsu itu kalau punya duit kan susah ngeluarin ya. Orang kalau punya duit susah ngeluarin, karena apa? Carinya susah, ngapa dibagi-bagi? Tapi kalau ternyata orang enak sekali tanpa ada beban dulu, ada ujiannya, ini khawatir seruan setan. Bener, setelah dia dermawan, datanya apa? Banyak menyanjung orang paling dermawan di kampung. Tapi kalau ada berat dan sebagainya, kalau dilawan itu hebat. Jadi sama pekerjaan yang katanya baik, kalau ternyata hawa nafsu kok menikmati, maka ketahuilah innan nafsa la'ammaratun bisu', hawa nafsu selalu mengajak kepada kejelekan. Dan itu ceritanya panjang, insya Allah nanti ada. Setelah itu khawatir, setelah khawatir setan, madakhil setan, khawatir lintasan-lintasan setan. Kemudian nanti terakhir dibahas setan itu masuk pintu mana sih. Dan setan itu masalahnya itu kerjasama dengan hawa nafsu. Ada hati yang menyuruh kepada kebaikan, nanti ada hawa nafsu, ada setan. Lah hawa nafsu itu komunikasi dengan setan. Nah, setan itu di luar dari kita, tapi komunikasinya langsung orang dalam. Nah, ini paling bahaya, sehingga musuh yang paling membahayakan itu hawa nafsu. Sehingga disebutkan inna nafsal amrat akhbatu min 70 syaitana. Hawa nafsu itu lebih keji daripada 70 setan. Pencuri dari luar mah kecil, tapi kalau sudah pencuri calling-callingan dengan yang di dalam rumah, habis tuh. Karena di dalam rumah itu paling tahu di mana tempat menyimpan barang berharganya, kapan tidur, kapan bangun, kapan keluar, kapan masuk. Ngerti? Makanya hawa nafsu itu paling berat ya. Makanya nanti ada itu lanjutkan kalau Anda mendengar pengajian itu selanjutnya, nanti ternyata ada hawa nafsu yang luar biasa, dan itu disebut maidan, tempat bermainannya setan atau radarnya. Jadi setan itu cukup ngelatih dengan hawa nafsu dengan kebiasaan nonton begini, besok setan dengan nongkrong begini, jalan. Sehingga kalau tidak nonton itu nggak enak. Itu padahal setan sudah nggak goda lagi, tapi hawa nafsunya sudah terbiasa. Itulah nanti begitu pentingnya, sampai Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin masalah ini ditulis dengan panjang lebar. Sampai kemarin mungkin jamaah pada kok itu lagi, karena begitu pentingnya masalah semacam itu. Kemudian berpuasa, menguasai doa. Jadi begini loh ya, kalau Anda berpuasa karena Allah Subhanahu Wa Taala, ada doa yang saya puasai, barangkali maknanya yang harus dirubah. Itu sama dengan pertanyaan yang paling terakhir, kalau ada orang berpuasa agar dapat jodoh, boleh tidak? Jawabnya adalah tawassul dengan amal soleh itu boleh. Misalnya aku ingin puasa karena Allah, semoga dengan ini ya Allah dekatkan jodohku, itu boleh. Dan orang berpuasa agar akhlaknya yang baik sehingga dicintai orang, boleh. Tapi kalau sudah punya maksud ngatur Allah, nggak benar. Ya Allah, aku pengen puasa agar dia kena kenil ikut saya, ini sudah nggak benar ya. Ada ilmu pelet santri itu ada. Santri kadang-kadang pengen punya baca ini saya baca begini nanti tolong namanya siapa, ibunya siapa, tulis puasai 3 hari besok nyari kamu. Bukan begitu aturannya. Kalau Anda ingin mendatangkan orang yang saleh, akhlak yang mulia, puasa karena Allah ya.
Jadi jangan sampai nggak seimbang. Orang gandrung dengan kita akhlaknya jelek, nggak nyambung. Pernah ada orang datang, Buya, saya minta obat pengasih mahabbah. Untuk siapa? Untuk istri saya. Oh iya, saya kasih, saya punya. Ditunggu bener nih, karena saya mau ngasih ini. Masya Allah, kayaknya orang ini benar-benar pengen ilmu, man. Sudah siap. Nah, kalau pengen mahabbah, ya, mau dengar. Sama istri yang sayang, yang baik. Kalau pulang paling tidak ya bawa hadiah. Kemudian sampai di rumah disanjung. Kalau keluar pamitan, dilakukan enggak? Pantesan istrimu enggak senang sama kamu nih. Keluar nyelonong, datang nyelonong ini. Jadi dengan akhlak yang baik itu mengundang hati. Jadi kalau pengen dicintai oleh suami, jangan pakai ilmu pelet. Itu ilmunya dukun, ilmu akhlak yang mulia. Kalau engkau mengabdi, Allah akan kirim hatinya sehingga hatinya rindu dan cinta kepadamu. Jadi pengabdian itu akan mengundang kasih dan cinta. Jadi nggak apa-apa orang berpuasa misalnya untuk mendapatkan jodoh itu tawassul dengan amal soleh atau sedekah. Aku sedekah ini semoga jodohku didekatkan oleh Allah, bisa. Jadi ini yang disepakati, nggak ada khilaf. Termasuk tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan sedekah itu adalah diperkenankan. Dan ada contohnya hadis Sahih Bukhari. Ada tiga orang laki-laki yang tersekap di dalam gua, batu gelinding menutup pintu gua sehingga mereka pengen keluar nggak bisa. Semuanya menyebut kebaikan yang pernah dilakukan. Aku pernah punya kebaikan ini, ya Allah, maka geserlah batu, tergeser. Yang kedua juga menyebut kebaikannya di hadapan Allah, maka ini dalilnya tawassul dengan amal soleh. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tidak apa-apa puasa Senin Kemis, diniatkan semoga dengan puasaku ini Allah mendapatkan jodohku, dan insya Allah dapat suami yang soleh, yang bisa memuliakan, menjaga, dan bisa dan yang lainnya juga, semuanya mendapatkan yang baik-baik. Baik, kemudian puasa, memuasai doa, seharusnya dirubah niatnya kayak begitu. Pengen doanya agar dikabul oleh Allah, maka di samping berdoa dia berpuasa. Tapi jangan puasa yang aneh-aneh ya. Puasa yang aneh-aneh tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Puasa sampai nyambung, gak tidur malam ya. Kalau ngantuk saja sama Rasulullah suruh tidur dulu agar ibadahnya khusyuk, sampai maksain gak tidur semalam ya. Memang orang aneh-aneh ya.